Hai Moms, coba aku mengawali podcast ini dengan sebuah pertanyaan. Siapa dari Moms nih yang saat ini merasa kayaknya aku gak pede deh dengan kondisi gigi aku? Atau bisa jadi nih Moms yang gak pede nih, atau mungkin si kecil nih yang kayaknya kelihatannya minder karena mungkin giginya posisinya berantakan. Oh, Moms, emang ya kalau kita punya gigi yang berantakan, entah gigi yang terlalu maju, alias mungkin agak tonggos, atau bengkok, atau patah, ataupun tumpang tindih ya, ini kan memang bisa bikin kepercayaan diri kita tuh jadinya menurun. Tapi udah gak perlu khawatir lagi Moms, karena sebenarnya banyak banget kok cara untuk merapikan gigi yang bisa Moms dan juga si kecil coba. Impian kita untuk punya gigi yang rata dan rapi pasti bisa terwujud. Nah, mungkin kita tuh mengenal ya ada anak atau mungkin kita dari dulu sudah mengenal tuh kalau merapikan gigi tuh pakai kawat gigi atau behel ya. Nah, itu kayaknya dulu tuh jadi primadona banget nih buat kita ngerapiin gigi. Tapi tahu nggak sih Moms, kalau sekarang trennya udah beda lagi. Ada teknik baru untuk merapikan gigi yang disebut clear aligner. Apaan tuh clear aligner tuh ya? Apakah teknik merapikan gigi yang satu ini lebih efektif nih Moms dibandingkan pemakaian behel atau teknik merapikan gigi yang lainnya? Udah deh Moms, daripada kita penasaran, langsung yuk kita ngobrol-ngobrol sama ahlinya. Ada dokter gigi Nugroho Ahmad Riyadi SPORT, dokter gigi spesialis orto dan ortodonsia dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi, supaya kita bisa mengenal lebih dalam nih tentang clear aligner dan juga teknik merapikan gigi yang lainnya. Hai Dokter Nugroho, apa kabar Dok? Baik Mbak. Sehat Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Dok, sebelum kita kenalan nih dengan clear aligner yang katanya sekarang tuh kayaknya lagi hits gitu kan ya. Mungkin kita harus dikasih tahu dulu nih Dok, sebenarnya faktor apa sih Dok yang menyebabkan seseorang ini memiliki gigi yang nggak rapi atau gigi yang berantakan? Apakah karena faktor keturunan atau yang lainnya nih Dok? Oke. Pertama kalau dijelaskan memang faktor utama sekarang keturunan ya. Oh gitu Dok. Kemudian lingkungan Benji. Oke. Maksudnya lingkungan tuh apa sih? Jadi kayak makanan. Gaya hidup ya Dok ya? Iya, gaya hidup. Sekarang itu banyak berkembang. Jadi anak-anak tuh datang bahkan usianya masih dini dengan berantakannya sudah parah atau giginya aneh-aneh lah makin sekarang. Ternyata berkaitan sama diet makanan. Maksudnya diet makanannya seperti apa? Yang terlalu lunak. Oh gitu. Oke. Jadi kan kita selama ini kan tekstur makanan mungkin kalau kita balik lagi mundur ke masa-masa MPASI nggak naik tekstur nih ya Dok ya. Naik tekstur betul. Jadi saya sempat juga kalau mau cerita sedikit, ada pasien itu kayak rahangnya kecil banget. Ternyata dia nggak pernah makan nasi. Dia makan bubur, ayam pun disuwir-suwir aja. Sampai umur berapa tuh Dok? SMP. Oh. Jadi makan kalau pagi sereal. Lembek. Nah, kalau mungkin kalau kita ngikutin budaya barat emang sereal ya. Tapi ternyata yang nggak diikutin dari budaya barat adalah apple-nya. Oh benar. Apple-nya tuh nggak dimakan, serealnya dimakan. Jadi kalau makanan yang lihat atau apa itu akan merangsang rahang kita. Jadi pertumbuhannya itu bisa terpacu lah. Makan yang keras-keras gitu ya Dok? Yang nggak usah keras-keras banget juga lah. Tapi lihat. Itu akan membantu biasanya. Menarik ini. Itu. Nah kalau faktor keturunan nih Dok, berarti gini ya Dok, kalau kita tahu nih ada orang tua yang giginya berantakan karena mungkin kondisi rahangnya tuh kecil gitu kan Dok. Itu pasti akan nurun tuh ke anaknya. Kemungkinan besar akan turun ke anaknya ya Dok? Kemungkinan besar iya. Banyak faktor juga, terutama mungkin dari bapaknya malah. Ya, oh gitu. Iya. Menarik ini, ternyata faktor keturunan bapak ya yang menurunkan cikal bakal rahang yang nggak terlalu besar gitu ya. Paham. Agak-agak iya, tapi nggak bisa dipukul rata. Iya betul. Karena gini, kalau kita sekarang ngomongin kan giginya berantakan aja pasti. Nggak selalu seperti itu. Jadi ada contoh kasus anak cewek, dia itu umur 17 tahun, dia hanya punya gigi permanen atau gigi tetap itu 4 Mbak Enji. Yang lain gigi susu?
yang lainnya gigi susu dan tidak ada benihnya. Itu gimana tuh, Dok? Itu, Menarik. itu turunan. Soalnya Jadi intervensi sedikit ya, Dok ya. Anak saya tuh pasang behel di usia 15 tahun tuh. Kondisinya telat malah ya. Karena waktu itu kondisinya masih ada waktu 10 tahun mau pasang behel, gigi susunya masih banyak. Nah, ternyata di usia 15 tahun itu, masih 15 tahun hampir 16, masih tersisa 3 gigi susu. Nah, ini kondisinya 17 tahun, gigi permanennya baru cuma 4. berarti sisa. Jadi cuma 2 gigi depan sama 2 gigi geraham belakang. Itu kenapa, Dok? Itu murni turunan, jadi dia tidak ada benih gigi tetapnya. Nah, itu gimana sih, Dok, kalau sampai nggak ada benih gigi tetap harus diapain, Dok? Ya itu biasanya Dirangsang kah? nggak bisa. Jadi? Ya kemarin itu sih kalau pas pengalaman klinis sih, jadi kita pertahankan gigi susunya itu. Wow. Sampai dia usia 22 atau 23. Kalau bisa ya, kalau beberapa itu pas kita cabut. Nanti mungkin direncanakan paling nggak bikin idealnya menggunakan implan. Paling tidak menggunakan gigi tiruan lepasan. Jadi memang tidak bisa pakai gigi susu terus-terusan ya tuh, Dok ya? Iya, akan aus juga Mbak. Betul. Tapi itu faktor keturunan ya, Dok ya? Saya bisa bilang bahwa itu turunan itu dari laki-laki, dari bapaknya. Ketika saya melihat bapaknya yang nganter. Sama. Baik. Baiklah gitu jadinya. Dok, selain kita ngomong lagi balik ke gigi yang berantakan tadi ya, Dok ya. Itu kan pasti kan bikin rasa pede kita tuh turun, ya kan? Menurunkan kepercayaan diri. Dampak negatif lainnya nih kalau kita membiarkan kondisi kita berantakan, nggak apa-apa, santai aja aku dengan gigi berantakan. Apa nih, Dok? Semakin kita membiarkan atau ignorance ya. Itu giginya akan makin berantakan lagi, makin lebih berantakan lagi terus. Jadi kalau kita ngomongin jadi kita setiap hari itu maunya kita makan berapa kali sih, minimal 2 kali kali ya Mbak Iji. Nah itu ada resultan gayanya ya. Ini kita kalau ngomongin agak fisik sedikit, agak fisika sedikit. Jadi resultan gaya ketika kita mengunyah itu adalah ke arah depan. Jadi kita akan membandingkan nih, taruhlah misalnya dulu pas Mbak Eji masih umur berapa, SMA misalnya, dibandingkan sekarang, coba nanti lihat fotonya sendiri aja. Posisi giginya akan lebih maju apa enggak? Oke. Pasti akan lebih maju. Nah itu kalau posisi giginya bagus nih Mbak Eji. Kalau berantakan, makin lebih parah jadinya kan? Betul. Udah lebih monyong juga. Terus posisinya nanti giginya akan memanjang biasanya. Oh gitu, Dok? Jadi kayak ya berantakan terus jadi agak panjang gitu. Belum kalau bolong, karies. Jadi Dok, kondisi tahu lagi nanti. Kondisi kayak tadi tuh kita ngomongin soal gigi berantakan, gigi tonggos, lalu juga faktor-faktor seperti mungkin juga kita tahu ada kondisi yang apa namanya, Dok, giginya tuh ya paling sering tuh tonggos, bengkok, patah, tumpang tindih tadi berantakan ya. Itu nggak boleh dibiarin ya, Dok? Iya, jangan dibiarkan. Harus dirapihkan. Harus dirapihkan dengan ya nggak melulu dengan alat orto atau alat dengan behel. Jadi mungkin ada kolaborasi juga dengan bagian lainnya. Oke, Dok. Dari permasalahan tadi itu, Dok, mulai dari gigi tonggos, gigi tumpang tindih berantakan, gigi bengkok, gigi patah, itu kan memang harus dirapikan ya, Dok ya. Nah, kapan nih, Dok, waktu yang tepat untuk kita melakukan perawatan untuk merapikan gigi nih? Apakah memang dari usia kecil banget? Kan kita tahu ada juga kondisi di mana gigi susunya belum pada tanggal, Dok. Betul. Kalau ditanya seperti itu agak tidak sederhana jawabannya nih Mbak. Iya. Jadi emang nggak bisa patokan umur ya. Karena kayak ada beberapa yang kayak tadi aku cerita anak aku ternyata umur 10 tahun gigi susunya masih banyak gitu kan ya. Karena jadi kalau kita ngomongin agak medis sedikit ya. Jadi kita ada chronological age, ada dental age. Chronological age itu dari kita lahir umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dental age itu berdasarkan umur posisi gigi ketika umur si anak itu. Jadi itu bisa mundur tuh Mbak Inji. Maksud saya gini, misalnya anak Mbak Inji tadi umur 10 dulu lah misalnya. Tapi dia secara dental umurnya mungkin mundur 9 atau 11. Nah itu jadi kan agak sulit ya menentukan kapan dia mulainya itu. Nah makanya memang kalau untuk cek ke dokter gigi itu memang sedini mungkin iyalah. Mulai dari umur 5-6 tahun mungkin belum dia apain ya, cuman kayak
ngajak aja anak ini, oh ini dokter gigi loh, diperkenalkan dicek aja. ya. Diperkenalkan aja gitu. Jadi kayak biar dokternya juga bisa memperkirakan lah kira-kira ini anak gimana ya gitu. Soalnya kalau dulu emang yang setahu saya banyak juga pasien, iya dok, jadi menurut dokter saya gitu, ini kalau mau pakai behel itu misalnya nih ya, itu nunggu gigi tetapnya udah keluar semua. Nah, itu yang salah sekarang. Karena kan perkembangan teknologi juga udah makin ini, teknik perawatan juga sudah berkembang. Jadi nanti ketika gigi tiruan pun kita sudah bisa mulai, gigi campuran, maksudnya antara ada gigi susu, ada gigi palsu, tetap, gigi tetapnya, ada gigi susunya, tapi dia sudah mulai dirawat dari itu. Katanya itu akan geser tuh dok, kalau misalnya kita pasang untuk merapikan gigi kecepatan. Justru itu untuk mempertahankan. Oh baik. Mempertahankan ruang untuk si gigi tetapnya keluar. Oh baik, supaya tadi nggak ada yang gingsul istilahnya. Tidak ada yang gingsul, tidak ada yang crowding, tidak ada yang malah bercelah-celah. Jadi kita mempertahankan ruangan untuk si gigi tetapnya itu kira-kira sesuai. Oke. Gitu. Dok, kalau kondisi nih seorang anak gigi susunya udah tanggal semua nih, ya kan gitu. Giginya tuh udah gigi tetap semua. Sebenarnya secepat sedini apa, kalau aku bertanya sedini apa seorang anak bisa mulai melakukan perawatan merapihkan gigi itu sebenarnya bisa sedini mungkin ya dok ya. Kayak tadi ternyata tujuannya supaya giginya nggak tumpang tindih. Kita bisa mulai dia usia prepubertal. Prepubertal itu mungkin sebelum dia puber mungkin sekitar 9 preteens jadi istilahnya mungkin ya dok ya. Oke. Tapi itu kembali tergantung evaluasi dari dokternya dulu. Ini hanya untuk gigi yang berantakan atau gigi yang agak maju dok? Gigi yang maju atau mungkin kita mengenalnya mungkin tonggos gitu? Bisa untuk dua-duanya sih lebih. Maksudnya kayak saya punya pasien paling muda itu umur 8 dan paling tua itu umur 66. Tapi kalau udah semakin umurnya udah makin banyak makin nih lambat ya dok, pergerakan makin giginya. lambat pastinya ya. Pasti. Bukan nggak bisa tapi lama ya. Iya bisa. Patokannya biasanya tuh kalau udah mens itu agak lebih, kalau udah menstruasinya udah tidak teratur atau udah menopause itu agak lebih lambat. Nah dok, mari kita berbicara soal teknik merapikan gigi ini sendiri. Dulu kan kita taunya pasang behel atau kawat gitu kan ya. Tapi sebenarnya mungkin dokter bisa memperkenalkan kepada kita nih dan juga para moms nih ya. Teknik merapikan gigi tuh ada apa aja sih untuk gigi berantakan, gigi dan juga gigi tonggos atau gigi yang kita tahu nggak cuma dalam kondisi giginya tonggos aja, ada giginya yang agak mundur gitu kan dok. Ada juga kan dok ya. Kebalik ya. Iya ada juga tuh ya, istilahnya apa dok? Malah ada yang kayak cakil gitu ya mungkin ya. Iya. Itu kan juga harus dibenerin kan dok? Iya betul. Kalau nggak itu nggak mempengaruhi PD-nya anak itu juga biasanya. Oke. Kalau tekniknya sih paling nggak kita buat ada 2 macam. Maksudnya gini, alatnya bisa lepasan atau fix alias cekat. Kalau yang cekat itu yang biasa kita bilang behel lah ya mbak. Nah kalau yang lepasan itu yang ada 2 lagi. Dia dengan kawat-kawat juga bisa lepas pasang atau kita memakai yang clear liner ini. Yang kawat ada yang lepas pasang juga? Ada juga. Oke. Yang lepas pasang itu jadi alat orto lepasan kita ngomongnya gitu. Oke. Nah, juga yang teknik yang barunya adalah yang dengan clear liner ini. Clear liner ini yang sebenarnya kalau di Amerika udah lama ya. Cuman mungkin baru boomingnya ke Indonesia mungkin beberapa tahun belakangan ini gitu. Nah, apa itu, Dok? Clear liner clear ini. liner itu jadi mungkin kita contohnya di sini ada nih. Oke. Misalnya ini gigi nih ya. Nah, dia ada kayak dia seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah. Oke. Jadi si alat ini yang namanya clear liner, dia dari akrilik ya. Oke. Itu ini kita sebutinnya tray ya. Biasanya tray. Kalau di IG kan artinya biasanya slay ya. Slay ya. Ini tray. Oke. Biasanya untuk satu kali untuk perawatan itu bisa antara 20 sampai 36 tray. Jadi giginya tuh dengan alat ini tuh nanti giginya digerakin. Ininya tuh yang berubah. Si plastiknya ini, si akriliknya ini, si clear linernya ini yang berubah. Giginya dipaksa bergerak mengikuti bentuknya si liner ini. Nah, dia yang buat siapa nih, Dok?
Oh, yang buat biasanya digitalize. Oke. Nah, kalau ditanya lagi, clear aligner berarti kan banyak tuh juga yang Mbak Enji. Yang membedakan apa antara mahal dan murah? Softwarenya. Oke, nanya dok. Oke, boleh. Kalau pasang behel tuh kan yang kawat, Iya. sakit ya dok? Karena kan dipaksa Lumayan, bergeser gitu. Biasanya tuh bakal bergeser. kalau habis pakai, habis itu habis kontrol, tuh akan susah tuh makannya, gitu kan. Kalau ini sesakit Kurang lebih sama sih sebenarnya. oke, Cuman oke. mungkin pergerakannya nggak langsung ekstrim. Oh, oke. Nah, kalau untuk ortolog cekat misalnya pakai behel itu kan dia emang dipaksa giginya itu ngikutin kawat ya. Iya. Kalau ini dia geraknya pelan-pelan. Jadi mungkin agak lebih less pain mungkin ya bilangnya. Saya nggak bilang no pain ya. Yes. Nah, less pain gitu. Oke. Paling itu bedanya. Oke. Cuman agak kelemahan sedikit adalah kita tergantung kooperatif dari pasien kalau untuk menggunakan si clear aligner ini. Iya, kan dia bisa dicopot-copot kan. Kalau dia nggak mau masang, ya bubar. Iya, jarang makainya, lebih banyak dilepasnya, ya lama jadinya ya. Ini bener nggak sih dok, katanya si clear aligner ini tuh justru low maintenance dok? Dan mungkin bisa diceritakan juga kelebihan secara umumnya apa nih dibandingin yang lain? Kalau untuk ini salah satu dia bersihinnya lebih gampang sebenarnya. Iya Karena kan dia tinggal lepas betul, pasang, betul. bisa kita bersihin dengan kayak disikat aja, atau kalau sekarang ada kayak semacam effervescence itu, yang buat bersihin gigi tiruan bisa kita pakai juga buat ini. Nah, untuk pemakaiannya sendiri gimana sih dok? Kalau ini nanti yang saya bilang tadi ada tray-nya, ada pasangannya, itu pemakaiannya mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu ganti. Jadi ganti-ganti terus gitu. Jadi nggak sempat ininya jebol duluan. Udah ganti lagi. Tapi kalau pasiennya nggak kooperatif, nggak make, nah itu. Nah, terus kelebihan lainnya dari ini apa? Ada beberapa pasien itu ini Mbak Enji, alergi terhadap metal. Oh iya benar. Logam tuh alergi gitu. Iya. Ini bisa menjadi solusi. Iya, kalau kita paksain make, bengkak-bengkak tuh pasti. Betul. Ruam-ruam ya. Jadi kalau akrilik kan enggak. Nah, itu lah paling solusinya itu. Betul. Sama ini kali ya dok ya. Buat kita juga tahu ya dok, kan kalau pakai behel yang konvensional ya yang kita kenal kan banyak juga yang nggak mau karena aduh aku jadi kesannya gigi besi gitu kan. Kalau clear aligner ini kan karena akrilik jadi transparan. Secara estetik lebih baik. Iya, secara estetik mungkin lebih baik ya dok ya. Lebih baik. Nah mungkin kita juga perlu dikasih tahu nih indikasi dan juga kontraindikasi dari penggunaan clear aligner ini sendiri dok. Apalagi buat moms yang kayak mau deh. Gitu. Kalau untuk kontraindikasi dari clear aligner ini satu mungkin untuk pasien yang kurang kooperatif tadi ya. Iya. Kalau nggak kooperatif dia nggak masang nih. Istilahnya males pasang, males jadinya kontrolnya, males kita harus pakainya. pasang gitu kan. Terutama kalau anak-anak gitu. Terus yang kedua, untuk periode gigi campuran dia belum bisa. Jadi ini untuk gigi yang mau udah gigi tetap semua ya? Disarankan sih seperti itu. Cuman ada satu merek yang dari Amerika dan itu mahal sekali sih. Bisa browsing sendiri ya. Saya nggak menyebut merek nih. Itu dia bisa memprediksi sedikit. Untuk penggantian gigi tiruannya. Tapi memang gigi memprediksi pertumbuhan gigi permanennya, gigi tetapnya. Cuman jadinya ya harga nggak bohong. Betul. Nah berarti untuk si kecil nih kalau moms memilih untuk menggunakan clear aligner ini sendiri usia berapa tuh dok udah bisa? Sebaiknya berarti yang giginya udah gigi tetap semua ya dianjurkan ya? Dianjurkan untuk yang udah gigi tetap. Jadi mungkin sekitar usia 11 sampai 12. Tapi ya yang sebelumnya juga nih Mbak Enji, itu ada namanya dental age. Jadi mending dikonsultasikan dulu dengan dokternya gitu. Berarti kalau yang ingin pakai lebih cepat gitu ya, masih ada campuran gigi susunya, disarankan pakai yang konvensional ya dok? Disarankan ada namanya bukan clear aligner tapi 2x4 namanya. Apalagi nih. Iya bener apa tuh dok? Kita pakai bracket juga di giginya, sama kayak behel gitu, tapi hanya pada gigi tetap yang sudah erupsi. Paham. Dengan penjangkar tetap di gigi geraham pertamanya anak itu. Oke. Saya biasa masang ini mulai dari umur 8 yang
dengan teknik 2x4 itu. Oke, baik. Dok, efektivitasnya sendiri nih dok, kalau kita mau, tadi udah dikenalin tuh, kita tahu yang paling standar tuh yang konvensional, ya kan? 2x4 tuh aku baru tahu lagi. Lalu clear aligner ini sendiri, mungkin bisa dikasih tahu nih dok. Kalau efektif sih, rata-rata semua efektif ya, semua perawatan. Tapi memang kan nothing's perfect. Betul. Pasti ada plus minusnya ya? Iya, pasti ada minus-minusnya. Kalau misalnya buat behel konvensional atau 2x4 itu anaknya tidak bisa memaintain atau mempertahankan kebersihan mulut, fungsinya bisa bengkak-bengkak. Iya benar dok. Terus saya juga sering kalau anaknya kecilnya itu datang-datang kawatnya sudah patah. Betul. Wah ini diapain ini? Iya. Kamu makan apa nak? Batu gitu kan? Iya. Nah, tapi aku makan apel dari pohonnya mungkin kali ya. Pas aku lapar, pohonnya aku gigit juga gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau efektif, rata-rata sih, alhamdulillah efektif semua sih. Tapi memang untuk dibandingkannya itu yang susah membandingkan apple to apple. Jadi setiap every person is unique. Jadi setiap masalah maloklusi kita ngomong itu, every malocclusion in every patient is unique. Tidak ada yang sama. Nah, dari beberapa teknik merapikan gigi tadi, kita kenal yang konvensional, 2x4 dan juga clear aligner. Berarti ini sebenarnya cocoknya untuk usia berapa nih dok? Pasti kalau ini sebaiknya ini. Kalau clear aligner tadi kan satu syaratnya adalah sebaiknya giginya sudah gigi tetap, ya kan? Tadi kalau yang masih campur, ya kalau yang paling dini bisa kita lakukan intervensi ortodontinya atau kawat giginya adalah yang 2x4. Yang paling dini itu musel dari umur 8 atau 9 tahun sudah bisa. Tapi ya harus dikonsultasikan dulu ya. Karena kalau bisa itu hanya dikuasai yang kita yang spesialis. Karena itu tidak diajari di S1 untuk dokter umumnya. Nah, jadi emang harus hati-hati dalam menentukan ini, betul. Jadi kalau memang mom semua nih ragu nih, jadi yang bagus yang mana nih dok? Jadi makin bingung gitu kan ya. Pilihannya banyak banget gitu. Nah, kalau gitu mendingan dikonsultasikan dulu. Maksudnya, nanti kalau dengan kondisi anak seperti ini, berarti yang cocok buat si anak ini A ini. Yang cocok sama A belum tentu cocok sama yang B. Yang B belum tentu cocok sama yang C. Seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya Meji. Selain teknik kawat konvensional, ada yang namanya sekarang yang lagi ngetren adalah yang self-ligating. Self-ligating dia tidak pakai karet di giginya kan biasanya kalau ada bracket. Di tim karet. Pakaian kawat terus ada karetnya. Kalau ini enggak. Gigi satu gitu. Kalau ini dia nggak pakai karet. Jadi dia pakai klip. Iya. Self-ligating itu yang lagi ngetop lah pokoknya sekarang. Ada yang merek D itu, nanti cari sendiri. Kelebihannya apa dok? Jadi pengen tahu. Kelebihannya kalau kita ngomongin fisika lagi nih ya mbak. Dokter fisikanya masih bagus banget dulu nih. Jadi less friction. Hubungannya less friction apa dok? Hubungannya jadinya perawatan jadi lebih cepat. Oh gitu. Kalau nggak ada gaya gesek atau gaya geseknya dikit, jadi pergerakan gigi akan lebih banyak. Iya. Misalnya harus digeser atau ditarik, jadi pergerakannya akan lebih banyak, otomatis lebih cepat. Gitu. Oke. Nah, dok, kalau kita ngomong lagi soal clear aligner ini, sebenarnya pasti mom sudah nggak terlalu asing lagi, karena kan sebenarnya kita suka lihat tuh ya, ada tuh iklannya banyak ya. Iya dok. Nah, mungkin boleh diinfoin nih ke kita, boleh nggak sih kita tuh pakai clear aligner yang dijual bukan dijual bebas ya, maksudnya dijual ada tapi yang ini yang suruh nyetak sendiri ya. Iya itu digini tuh dok, gimana tuh? Maksudnya tanpa dibeli, tanpa konsul dengan dokter ortodontinya. Nah itu aman nggak tuh dok? Dan ngaruh nggak tuh dok? Nah itu yang saya juga agak khawatir sejujurnya nih Mbak Eji ya. Karena banyak juga yang udah pakai ini terus jadinya kecewa, kok masih giginya masih begini ya dok ya. Tanpa konsultasi tadi ya. Jadi kayak harusnya kok gigi saya malah gigitannya ada celahnya dok gitu. Nah kayak gitu karena kan dokternya juga tidak melihat langsung ya Mbak Eji, nggak lihat langsung kondisi pasiennya gimana, giginya gimana. Jadi cuma dikasih bahan suruh nyetak sendiri di rumah, habis itu dikirim ke mana. Iya. Terus gimana ya gitu kan saya pikir ya. Nah, terus main di software memang.
softwarenya itu. Jadi ketika habis cetakan terus kan nanti ada namanya teknologi CAT scan ya. Diliatin semua di ini, terus dimasukin ke software. Nah, itu kalau softwarenya memang yang bagus, dia bisa membuat suatu pergerakan gigi yang detail sekali, Mbak Ji. Sampai derajat-derajatnya bisa dihitung. 5 derajat, 3 derajat. Kalau kita ya pakai mata panjang 3 derajat nggak kelihatan. Iya, Dok. Iya, itu dia bisa benar-benar pergerakan bisa sampai 3 derajat, giginya dinaikkan 1 mili, didorong ke kanan 1 mili atau 2 mili, itu dia bisa. Nah itu kalau yang murah-murah atau yang itu saya nggak tahu deh. Gitu. Saya nggak jamin gitu ibaratnya. Tapi kalau biasanya yang kita lakukan di RSGM adalah kalau memang ini saya kasih pasti pasien, oh kondisinya begini, saya kasih pilihan nih ke pasiennya. Ibu mau yang konvensional, mau yang ligating, kalau self ligating, atau kita mau yang kalau emang penampilan penting kita pakai yang clear aligner. Karena kalau clear aligner kan you can use it while you were talking to someone. Bisa di mana aja pede lah gitu. Maksudnya clear, namanya juga clear aligner kan. Nah, jadi terus juga tidak mengganggu bicara sih harusnya. Iya, benar. Jadi nggak ada apa kayak jadi cadel atau apalah. Iya. Mungkin kelebihannya si aligner itu. Nah, cuman memang harus dikonsultasikan. Saya tekankan di situ aja lah. Dikonsultasikan dulu. Mana yang bisa dipakai buat masing-masing pasien. Kita tutup dengan tips. Gimana caranya kita memelihara kesehatan gigi atau perawatan yang benar di saat kita sedang dalam masa merapikan gigi nih. Baik dengan clear aligner, baik dengan menggunakan behel atau behel konvensional gitu kan, atau mungkin juga tadi dengan 2x4, satu lagi apa tadi Dok yang clip self ligating. Iya. Nah ini kan pasti ada tipsnya dong, karena kan pasti kita maunya semuanya nggak boleh lama-lama, ya kan Dok? Iya, mahal ya gitu. Iya, jadi capek Dok gitu kan, maunya cepet cakep gitu kan Dok. Nah apa nih Dok? Mungkin tipsnya cuman sikat giginya teratur. 1. Sikat gigi teratur minimal 2 kali sehari, pagi itu sesudah makan, malam sebelum tidur itu pasti. Kalau lagi memakai behel mungkin. Kalau lagi yang di kantor atau apa, moms yang lagi di kantor, mungkin harus bawa juga sikat gigi yang portable biasanya. Yang bisa dia ada masukin gitu tuh. Iya. Sama kan lebih baik kalau dibantu obat kumur sebenarnya. Tapi obat kumurnya yang kayak gimana? Yang biasa aja, tapi usahakan yang non alkohol. Yang non alkohol. Kenapa kalau harus yang non alkohol? Kita pakai behel atau pakai clear aligner atau itu kan teknik perapikan gigi yang lainnya. Kan suatu benda asing di mulut ya. Itu bisa bikin iritasi. Di jaringan lunak dari mulut itu kan. Iya. Ketika kita menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol, semakin kering. Baik. Jadi semakin gampang teriritasi, jadi sariawan. Iya. Jadi atau luka apa. Itu tipsnya mungkin ada selain sikat gigi, pakai obat kumur. Satu lagi Dok. Ya boleh apa? Rajin kontrol Dok, jangan lupa Dok. Kalau semuanya dikerjain nih Dok, tapi nggak kontrol ya nggak gerak-gerak dong Dok. Iya juga. Bener nggak Dok? Betul sekali. Ini sebenarnya yang dokter giginya saya. Enggak, soalnya gini Dok, saya kan punya anak remaja yang pakai behel. Itu karena dia seneng juga Dok. Jadi kayak, ayo kontrol gigi kamu nggak cepet, ngerapinya nggak cepet loh. Aku suka. Tapi kan jadinya lama ya Dok. Ini fenomena yang terjadi loh. Bener ya Dok ya? Iya, ketika saya udah selesai kawat giginya tuh udah beres, perawatan udah rapi gitu kan. Saya udah bilang, Kak, masih lapor sama Mama ya. Ini nanti bulan depan kita Om copot ya. Om nggak bisa 6 bulan lagi aja apa gitu. Kok ditawar ya? Gimana ini? Gitu, kok senang ya? Kok jadi senang? Iya. Tapi kalau kayak gitu, saya boleh kasih tips juga ya. Kalau cuma nunda 3-6 bulan, oke lah. Tapi jangan 2 tahun ya. Karena ada yang nggak kontrol, dia sampai nggak kontrol Mbak Eji. Karena nggak mau buru-buru. Oke. Nongol-nongol. Iya, 2 tahun kemudian nongol. Pas saya copot itu. Kan bracket itu kan sekitar gigi jadi bentuk kotak gitu. Di sekitar giginya itu jadi karies, jadi bentuk kotak gitu.
Ya Pak, Allah, masalah baru Kak. lagi Iya, dong. masalah baru lagi. Dong. Kita kirim ke spesialis konservasi ya. Oke, ini saya jadi punya pertanyaan lagi nih. Jadi sebenarnya satu ideal kontrolnya berapa lama nih kalau kita lagi dalam masa perapihan gigi yang Oke, idealnya? tergantung sistemnya lagi, Mbak. Oke. Kalau misalnya konvensional mungkin setiap bulan sekali. Uh-huh. Kalau yang self ligating mungkin sekitar 6 sampai 8 minggu nggak masalah. Oke. Kalau yang 2x4 minimal 2 bulan kalau saya biasanya baru kontrol. Kalau yang clear aligner biasanya mungkin 3 sampai 4 minggu lah sebulan. Oke. Satu pertanyaan lagi boleh, Dok ya? Boleh. Biasanya untuk kita ngomongin untuk anak-anak ya. Kita nggak ngomongin moms karena kan usianya macam-macam nih. Biasanya di usia pra-remaja dan remaja tuh yang paling sering merapikan gigi kan ya, Dok ya? Ya, cewek terutama ya. Betul. Itu biasanya harusnya berapa lama sih, Dok? Kalau dia kondisinya tadi rajin sikat gigi, rajin kumur, rajin kontrol. Nah itu dia. Pasti beda-beda lagi nih kan? Terbeda-beda lagi. Oke. Biasanya kita targetin mungkin kalau nggak ada pencabutan nih, nggak ada yang dicabut giginya. Mungkin sekitar 18 bulan plus minus 6 bulan harus sudah selesai. Jadi sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Iya. Bisa kurang dari itu kan. Oke. Nah, tapi kalau ada pencabutan mungkin 2 tahun plus minus 6 bulan. Harusnya udah selesai. Ya. Tapi kembali lagi, waktu kontrolnya rajin apa enggak, banyak yang tadi copot apa enggak. Semuanya sudah benar deh, sudah dilakukan. Karena kadang-kadang gini Mbak, rajin kontrol nih ya, tapi sekali kontrol, saya pernah dulu dikasih rantang, ada oleh-oleh, isinya bracket semua copot. Paham, namanya juga anak-anak dok. Iya, soalnya kan jadinya pusing ya. Iya, benar. Oke. Terus jadi kasihan, kalau kayak gitu kan perawatan jadi nggak efektif. Iya. Jadi mungkin untuk para moms yang anaknya lagi pakai kawat gigi, harus menjadi satpam yang lebih baik. Betul. Ya, baik. Aduh, menyenangkan sekali ya Moms ngobrol-ngobrol sama Dr. Gigi Nugroho Ahmad Riyadi SPORT, dokter gigi spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi. Banyak informasi yang kita dapatkan, jadi Moms juga tahu apa yang harus dilakukan jika Moms ingin merapikan gigi si kecil. Banyak pilihannya juga, bukan cuma buat si kecil, tapi buat Moms juga. Dan pasti yang kita nggak akan lupa mengingatkan adalah jangan lupa, walaupun nggak punya masalah, 6 bulan sekali harus rajin loh kontrol ke dokter gigi. Bener ya dok? Iya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Mother and Bio, sudah menyaksikan juga. Terima kasih sekali lagi dokter Gigi Nugroho. Sama-sama. Sehat selalu buat dokter dan juga para mom semuanya. Bye mom.